Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konferensi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Arya Sapinwiratanu, Muhammad Adriansyah, Lailatul Aina Fauziah, dan Sofia Nuraini. Submateri yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, Konferensi Inter-Indonesia, dan yang kedua, Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang terjadinya Konferensi Inter-Indonesia. Yang pertama, Belanda tidak berhasil untuk membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal atau BFO, yaitu Binnenvoer Federation Overleg. Namun, di antara para pemimpin BFO yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat. Hal ini didorong oleh kesuksesan yang diperoleh oleh TNI dan para pejuang Republik Indonesia dalam melakukan perang gerilya. Mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat dan boneka oleh kekuasaan Belanda. Maka dari itu, perlu diadakannya atau perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi negeri Belanda. Yang ketiga, di sisi lain, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu dengan menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Mereka beberapa kali mengadakan konferensi inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mook dengan negara bonekanya, yaitu BFO. Yang keempat, ternyata hasil konferensi inter-Indonesia itu berhasil dengan baik, walaupun untuk sementara pihak Republik Indonesia menyetujui terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi, hal itu bukan berarti pemerintah Republik Indonesia Serikat tunduk kepada pemerintah Belanda. Yang kelima, konferensi inter-Indonesia itu dilatar belakangi oleh hasil dari perjanjian Rom-Royan bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi Meja Bundar. Maka dari itu, Republik Indonesia Serikat harus mempersiapkan diri dengan matang dengan cara mengadakan suatu konferensi inter-Indonesia yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan BFO. Tujuan diadakannya konferensi Indonesia ini adalah untuk membentuk suatu negara federal atau negara yang sanggup ataupun mampu disebut dengan negara serikat, yang di dalamnya terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, konferensi inter-Indonesia ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan Republik Indonesia Serikat supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pelaksanaan konferensi inter-Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu Konferensi Inter-Indonesia pertama pada 19 Juli sampai 22 Juli 1949 dan Konferensi Inter-Indonesia yang kedua yaitu pada 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Nah, berikut hasil konferensi inter-Indonesia di Yogyakarta. Yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Nah, dalam konferensi selanjutnya diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI, dan BFO. Yang kedua, Konferensi Meja Bundar.
Lanjut ke perwakilan Indonesia. Nah, Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB, yakni Muhammad Hatta, Muhammad Ibrahim, Mr. Supomo, Dr. Jenderal Laimena, Mr. Ali Sastro Mijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodibdo, TB Simatupang, Mr. Sumardi, dan sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. KMB atau Konferensi Meja Bundar dibuka pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Marseven dan dari UNCI sebagai mediator adalah Critchley. Adapun tujuan diadakannya KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua yaitu untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia hanya menghendaki kerjasama yang bersifat bebas tanpa adanya organisasi yang bersifat permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang lebih luas dengan adanya organisasi yang bersifat mengikat atau permanen. Yang kedua yaitu mengenai soal hutang. Pihak Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih seluruh hutang-hutang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Putusan yang merugikan Indonesia. 1. Beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Yang kedua, penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil konferensi meja bundar telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Setelah KMB selesai dan menghasilkan berbagai keputusan dengan segalanya, kemudian Muhammad Hatta dan rombongannya pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo dan Rangun. 14 November 1949, Muhammad Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.